Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi yadini ilman nafi'an warzuqni fahman. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi via online. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita masuk pada materi terkait dengan bagaimana tahapan melakukan observasi, ya. Jadi sebelum kita nanti akan turun lapang atau melakukan praktikum observasi, kita akan bahas dulu bagaimana tahapan-tahapan dalam observasi, ya. Nah, oke, kita langsung aja ya pada tahap yang pertama. Nah, tahap persiapan ini adalah tahap yang pertama. Jadi yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi, tujuannya apa harus jelas. Kemudian menentukan sasaran, menentukan ruang lingkup yang terdiri dari DO atau definisi operasional dan indikator, ya. Indikator-indikator apa saja yang nanti akan diteliti gitu ya dari variabel yang telah ditentukan. Kemudian menentukan subjek, jadi siapa, ya, dan tempat serta waktu, ya. Nah, itu nanti harus dipastikan. Kemudian menentukan metode pengumpulan data, jadi metodenya seperti apa. Kemudian menentukan metode pencatatan data, jadi metode pencatatan data seperti apa. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan juga inform consent. Kemudian jangan lupa membuat kesimpulan, ya, keseluruhan, ya. Nah, jadi kesimpulan di sini ini lebih pada data persiapan ini harus berdasarkan 5W1H. Kita akan bahas satu persatu apa saja yang diperlukan, ya, dalam 5W1H itu. Nah, rumus dari 5W1H ini yang pertama adalah what, ya, atau apa. Ini apa yang akan diobservasi, ini harus jelas, harus observable, ya. Kemudian siapa, ya. Siapa yang diobservasi dan siapa yang melakukan observasi, karena butuh skill-skill tertentu, ya. Jadi tidak boleh asal melakukan observasi begitu, pasti akan ada kesalahan. Kemudian lokasi atau tempatnya itu di mana. Kemudian terkait dengan waktu, ya, kapan dilaksanakan, jadi waktunya kapan. Kemudian ya, jadi tujuan atau sasaran observasi, untuk apa observasi dilakukan. Kemudian yang terakhir itu bagaimana observasi dilakukan. Nah, kunci atau rumus 5W1H ini harus selalu dipegang untuk tahap persiapan, ya, sebelum kita melakukan observasi. Oke, akan kita bahas lebih detail bagaimana 5W1H ini. Nah, pada observasi sistematis, jadi ada observasi non sistematis, ada observasi sistematis. Nah, ini khusus pada observasi sistematis. Perencanaan pelaksanaan observasi harus dilaksanakan secara detail, ya, dan jelas. Dimulai dengan menentukan apa, jadi what, ya, apa yang akan diobservasi. Jadi tentunya kalau nanti kita melakukan praktikumnya dengan observasi sistematis dan harus detail, ya, apa yang akan kita observasi. Misalnya tujuan dari observasi adalah mengetahui bentuk dan intensitas perilaku school bullying, ya. Jadi misalkan tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bentuk dan intensitas, berarti ada dua, ya, ada bentuk, ada intensitas perilaku school bullying, kekerasan dalam setting sekolah.
maka hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan definisi atau batasan yang disebut sebagai bullying, ya, atau kekerasan dalam setting sekolah itu seperti apa. Kemudian harus diingat bahwa penentuan batasan observasi harus memperhatikan bahwa observasi diperoleh dengan pengamatan, ya, bukan mengajukan pertanyaan seperti wawancara. Sehingga definisi juga harus mempertimbangkan pada batas mana dapat diamati terkait dengan perilaku yang kelihatan, perilaku yang tampak, ya. Jadi dalam observasi bullying harus hanya kekerasan yang tampak saja yang dapat diobservasi. Hanya kekerasan atau hanya agresivitas yang kelihatan saja yang bisa diobservasi, ya. Misalnya kekerasan fisik, perilaku verbal. Jadi kekerasan fisik, perilaku verbal, ya, seperti mengancam dengan kata-kata, mengejek, merendahkan di depan publik, ya, dengan ngolok-ngolok, ya, dan nonverbal. Dan nonverbal seperti mengancam dengan kepalan tangan, tatapan mata. Nah, ini dapat diobservasi, ya. Jadi harus yang kelihatan, yang tampak, yang observable. Kemudian penentuan apa atau words, ya, yang diobservasi akan mempengaruhi bagaimana data observasi akan dicatat. Misalnya saja, dua peneliti memiliki tujuan yang sama, yaitu melihat kepatuhan siswa terhadap guru. Jika keduanya mendefinisikan kepatuhan secara berbeda, maka metode pencatatan data juga akan berbeda. Ini pentingnya bagaimana kita membuat persiapan yang matang, ya. Nah, tahap selanjutnya adalah menentukan kapan, ya, dan di mana observasi itu dilaksanakan. Misalnya, hasil penelitian tentang bullying di sekolah menemukan bahwa perilaku kekerasan seringkali dilakukan di tempat-tempat yang sepi, seperti toilet, ya, tempat parkir, dan sudut-sudut sekolah. Kejadian bullying terjadi pada saat menjelang masuk kelas, istirahat, jam olahraga, dan pulang sekolah. Nah, maka dapat dipilih waktu yang tepat kapan melakukan observasi, ya, yaitu pada saat perilaku tersebut muncul. Demikian juga ketersediaan peralatan yang dapat digunakan untuk mengobservasi. Misalnya, jika pada tempat-tempat yang rawan terjadi bullying telah terpasang kamera, maka observer dapat memastikan pada jam-jam rawan terjadi bullying, menggunakan peralatan tersebut untuk merekam kejadian. Nah, di sini paling tidak kita ada 2 poin penting, yaitu menentukan kapan dan di mana. Karena ini terkait dengan bagaimana kita menentukan metode pencatatan yang kita gunakan dan bagaimana kita melakukan observasi atau pengamatan. Kemudian berikutnya perlu juga untuk dipersiapkan terkait dengan siapa yang akan menjadi observer dan observee. Atau misalnya, jika ingin melakukan observasi terhadap perilaku anak berkebutuhan khusus atau anak ABK yang merasa tidak nyaman terhadap kehadiran orang baru, maka guru dan orang terdekatnya yang lain lebih sesuai menjadi observer. Namun perlu diingat, ya, harus melatih terlebih dahulu guru atau orang terdekat tersebut agar, ya, hasil observasi nanti tidak bias, ya, tidak bias. Demikian juga ketika menentukan siapa yang diobservasi, ya, pada kasus tertentu misalnya untuk kebutuhan asesmen,
tentu saja klien yang bersangkutan yang akan diobservasi. Namun, terkadang dari hasil asesmen diketahui bahwa salah satu diduga penyebab masalah adalah keluarga, teman guru, atau pengasuh anak yang bermasalah dan pengasuh anak yang bermasalah yang mungkin mendidik atau mengasuh anak tersebut. Ya. Sehingga perlu dilakukan observasi untuk mengetahui interaksi antara klien dengan lingkungan sosialnya. Ya, lingkungan sosialnya. Nah, di sini tentu saja melihat ya keterkaitan begitu ya. Karena kadang anggapan kita itu hanya melihat si A, tapi si B juga menjadi troublemaker, sehingga siapa yang diobservasi kadang tidak hanya si A saja, tapi si B juga perlu diobservasi. Nah, kemudian menentukan materi yang akan diobservasi, jadi harus jelas ya, secara teori apa ya, dan materinya apa, peralatannya apa, semuanya harus disiapkan di awal. Kemudian yang kedua, menentukan cara atau teknik apa yang akan digunakan. Caranya atau metodenya ya, itu juga harus ditentukan di awal. Menentukan cara dalam mencatat hasil observasi ya, metode pencatatannya bagaimana. Dalam menyusun laporan harus dibedakan antara data dan interpretasi ya, jadi nanti harus dibedakan biar jelas mana itu data, mana itu interpretasi. Harus diingat bahwa kemahiran observasi hanya dapat dicapai dengan mengadakan latihan dalam observasi. Jadi harus terus berlatih dan berlatih ya, untuk bisa membedakan ini data, ini interpretasi. Selama observasi berlangsung, jangan sampai memberikan interpretasi. Dan interpretasi diberikan setelah observasi selesai. Ya. Nah, ini agar ya objektivitas itu terjaga. Kemudian setelah tahap persiapan adalah tahap pengumpulan data. Ya. Nah, pada tahap pengumpulan data ini beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita mengaplikasikan dari persiapan. Jadi persiapan sudah kita susun secara matang, tinggal kita mengaplikasikan. Kemudian mengadakan observasi. Jadi kita melaksanakan observasi sesuai dengan rancangan yang sudah kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pencatatan. Ya, jadi harus dicatat data-data terkait dengan apa yang sudah kita rencanakan ya, apa yang sudah kita siapkan ya. Jadi fokus pada tujuan dari observasi itu. Jadi kita catat sesuai dengan metode yang kita gunakan. Nah, perlu diingat jangan melakukan interpretasi dalam mencatat data ya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap analisis atau interpretasi. Nah, analisis ini secara mendalam ya, terhadap data-data hasil observasi yang masih berupa data meta dalam catatan lapangan. Nah, tergantung bagaimana tujuan dari observasi itu, kita memberikan interpretasi terhadap data-data dari observasi yang kita dapatkan. Contoh misalkan kita observasi ini datanya untuk tujuan riset tertentu, tentunya nanti kita harus membuat kode-kode, tema-tema ya, dan di situ kita akan melakukan proses ya, proses terkait dengan kategorisasi tema-tema yang relevan, yang sesuai ya. Namun kalau analisis atau interpretasinya itu terkait dengan makna-makna bahasa-bahasa tubuh, kita bisa banyak membaca ya terkait dengan referensi-referensi yang ada terkait dengan makna-makna dari bahasa tubuh yang dimunculkan ya, itu. Kemudian yang kedua, memberikan pemaknaan terhadap hasil observasi. Nah, itu tadi ya. Jadi datanya seperti ini, interpretasinya seperti ini. Nah, itu nanti harus dituliskan. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil interpretasi.
dari hasil analisis ya. Kita membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan dari observasi kita ya. Jadi kesimpulan ini kita sesuaikan dengan tujuan dari kesimpulan kita. Nah, yang terakhir adalah membuat rancangan observasi. Jadi nanti di pertemuan berikutnya yaitu ke-10 itu silakan membuat rancangan observasi, paling tidak terdiri dari 3 bab ya. Ada pendahuluan, ada teori ya, atau landasan teori, dan yang ketiga adalah ada metode ya, ada metode. Nah, lebih detail bisa dilihat di modul ya. Nah, nanti akan dikaji isinya seperti apa ya. Nah, saya kira demikian. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau via grup WA ya, atau bisa juga ketika nanti ketemu di kelas ya. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.